itu tidak dimakan. Itu orang Islam, bukan Tuhan yang Imamat 11 nomor 7, Ulangan 14 nomor 8. Yesus mengharamkan di dalam Matius 5:19, Lukas 16:17. Yesus mengharamkan babi. Abang Juma, jadi Abang Juma sedikit saya mau tanya Abang begini. Abang Juma, di dalam orang Islam, apakah dia diselamatkan ketika dia berdosa? Ketika dia berdosa, umat Islam bertobat sebagaimana ajaran Yesus. Bertobatlah karena kerajaan langit sudah dekat. Bertobat, Yesus mengajarkan bertobat. Nah itu Abang Juma mengakui bahwa itu benar. Kenapa Abang Juma tidak percaya? Iya, dan terus kenapa mengkritik? kamu kemudian makan babi? Kenapa makan babi? Makan babi itu memang wajar, tidak diharapkan oleh Tuhan Allah, oke? Kata siapa? Islam. Kata siapa? Imamat 11 nomor 7 itu haram makan babi. Tidak ada Bang. Bang Juma mungkin ini ya banyak kemasukan setan. Memang tidak ada untuk Kristen. Karena Kristen tidak dianggap sama Tuhan. Bang, kalian bang, tidak dianggap. Bang, begini Bang. Karena kalian kafir. Tidak ada aturan untuk orang kafir itu nggak ada aturan memang. Bang, begini Bang. Jadi Tuhan tidak mengharamkan babi untuk orang Kristen karena orang Kristen orang kafir, tidak dikasih aturan Kristen itu. Bang Juma, begini Bang, semua orang tidak akan diselamatkan ketika orang itu berdosa atau melakukan kesalahan. Nah, sekarang apa yang Kristen lakukan dihitung dosa apa? Coba. Apa yang kamu lakukan kemudian kamu dianggap dosa? Ada? Enggak ada. Kamu itu sudah tidak diperhitungkan. Apapun yang kamu lakukan itu bukan dosa Kristen. Begini Bang Tidak Juma, ada yang Kristen lakukan dihitung dosa oleh Tuhan, itu enggak ada. Begini Tapi Bang Juma, kalau orang Kristen dihitung kafir. Bang Juma, saya kafir ini, itu sudah Bang Juma sudah baku seperti itu. Logika pemikirannya Bang Juma. Gitu. Enggak lagi dosa, kalian itu enggak ada dosa lagi. Kalian itu kafir, enggak dihitung dosa lagi kalian itu. Kalian manusia-manusia yang bebas di bumi ini mau melakukan apa saja. Tidak ada aturan yang datang kepada kalian, enggak ada. Perjanjian lama aturannya orang Yahudi. Perjanjian baru aturan yang kalian ikat sendiri untuk kalian sendiri, bukan dari Tuhan, bukan dari nabi-nabi Tuhan. Kalian sendiri yang bikin aturan untuk diri kalian. Kalian sendiri mengikat aturan itu. Padahal itu bukan dari Tuhan. Jadi bebas kalian itu mau ngapain aja. Lagi pula Paulus juga mengatakan kok, kita Kristen bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Tapi ke gereja hari Minggu menghambakan diri. Kepada siapa? Kepada yang bukan Tuhan, karena kalian bukan hamba Tuhan. Gitu. Berarti kalian menghambakan diri kepada selain Tuhan. Sederhana kok itu. Ada nggak aturan Tuhan yang datang kepada Kristen? Ada nggak? Satu aja kalau ada. Saya boleh tutup komal selamanya kalau ada aturan Tuhan untuk orang Kristen. Mana aturan Tuhan? Tuhan yang benar ya, bukan yang kalian bikin-bikin sendiri. Ada nggak? Nggak ada. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi. Perjanjian baru kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Matius, kitabnya Yohanes. Bukan kitab kalian. Roma kitabnya orang Roma, Galatia orang yang tinggal di Galatia. Semuanya untuk orang-orang tertentu, bukan untuk kalian. Begitu saudara-saudaraku. Makanya Al-Qur'an, makanya konsep Islam mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang-orang kafir. Inilah surga kalian, maka nikmatilah segala sesuatunya mumpung belum mati. Karena kalau sudah mati, neraka kekal. Maka nikmati sepuas-puas kalian di bumi ini. Karena kalau mati nggak ada lagi kenikmatan buat kalian. Kesempatan kalian cuma hidup di bumi. Karena kalian tidak menyembah Tuhan yang benar. Kalian menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Begitu. Ciptaan Tuhan kok disembah. Halo, selamat siang.
Zuma, saudara kamu tidak Uneng. berkelas, Zuma. Zuma, kau tidak berkelas. Jadi kau turun Soma, saja, Aduh, bikin malu selalu. curhat lagi. Soma, Zuma, lu tidak berkelas. hitungin Bang Edis tuh. Ya, buka kameranya, diskusi. Jangan kau, masa kau kasih menderita Edis lagi? Udah babak belur, mau lagi Ditungguin kau tuh bikin sama, menderita dia. ditungguin sama Edis. Hancur deh, hancur deh, hancur deh. Sudah hancur kemarin dia mematahkan akidah kalian. Yesus katanya mati bukan untuk menyelamatkan Kristen. Kristen diselamatkan hanya karena ketaatan Yesus. Yesus taat kepada siapa? Taat kepada tentara Romawi, taat kepada orang Farisi, taat kepada mahkamah agama yang melakukan kesaksian palsu untuk membunuh dia, dan Yesus ikut di situ. Begitu saudara-saudara. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang Bang Juma. Assalamualaikum. Siang juga Bang. Waalaikum. Dari mana ini? Dari Islam? Islam Bang Juma, cuman ngasih ini aja. Ngasih unjuk lagi Siap. komre. Aduh, sorry Bang. Moderator saya lagi ngidam. Apalah orang ini? Nek turun cuman mau curhat. Buka kamera, kita diskusi, angkat tema. Angkat tema kalau mau diskusi. Zuma, saya Jangan jelaskan cuman ya. curhat. Zuma, saya jelaskan tadi ketaatannya tentang Kalau bisa, saya berharap jangan di mute. Makanya Gitu. buka kamera, Mbak. Di Kalau mau sini diskusi gelap. sampai Mau besok, lihat, memangnya mau nggak lihat jin? apa-apa. Zuma suka lihat jin ya? nggak apa-apa. Silakan buka kamera. Kalau masalah Jangan- ketaatan, Zuma, Ketaatan. Di bait suci ngajar. Itu kalau Yesus taat, ini diludahin, ditampar, dibunuh, digantung ketaatan kepada siapa dia itu, kayak gitu modelnya. Halo saudara. Ya, Abdullah. Assalamualaikum. Salam Bang. Gimana Bang? Apa Bang? Di saat kita kosong untuk mencari oten, ada yang mau naik ceramah di sini. Namanya Nona Astri, mau berkhutbah, dipikir kita orang bodoh. Halo Bang. Indonesia dan terima kasih sebenarnya penonton. Kirim masuk. Penonton kok dibatasin? Ya, halo. Apa? Dari Katolik, Ya, Katolik Protestan. Katolik Bang. Oke. Salam kenal ya. Ya, salam kenal juga. Oke. Pernah belajar Bible atau cuma dengarkan khotbah di gereja? Pernah baca? Kalau belajar ya dibaca-baca Bang. Oke, bagus. Sampai pada Yohanes 11, di situ dikatakan Kayapas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, Kayapas bernubuat ini dari Tuhan atau dari iblis? Gimana Bang? Kayapas bernubuat bahwa Yesus harus mati tahun itu juga untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Roma. Nah, apakah Kayapas bernubuat ini dari iblis atau dari Tuhan? Bukan kayak gitu sejarahnya Bang. Sejarahnya itu kan Yesus menebus dosa manusia, semua manusia, bukan yang membunuh ya orang Farisi. Itu konsep doktrin gereja. Kayapas lah eksekutor. Dialah yang tahu apa tujuan Yesus, mereka salib, mereka yang tahu.
Karena mereka di TKP dan mereka pelakunya. Mereka yang menyusun rencana pembunuhan, penyaliban. Ketika kita pelajari, ternyata rencana pembunuhan itu semata-mata karena mereka ingin bangsanya bebas dari tekanan Roma. Tidak ada dosa, itu muncul di Kristen, di gereja. Tidak ada di TKP. Mari kita bunuh Yesus supaya dosa kita itu nggak ada. Itu muncul di belakang pada saat Kristen sudah baru dibentuk di Romawi, di Roma. Nah sekarang di situ Kayapas membunuh Yesus karena tidak mau bangsanya dikuasai oleh Romawi. Nah nubuatan ini karena Tuhankah atau karena iblis? Gitu loh bang. Tuhan itu kan, kalau kami kan Katolik, Tuhan itu kan 3 bang, Tritunggal. Tuhannya 3. Ya tapi dalam satu, Bapa, Bagaimana Roh bisa? Kudus sama Anak. Ya. Jadi anak Bagaimana Anda bisa mengatakan sesuatu yang 3 adalah 1? Gimana ceritanya? bentar ya bang. Iya, 3 tapi 1. Caranya gimana ini? 3 tapi 1. 3, 1. Mana itu? 3 Tuhan tapi 1 Tuhan. Sedangkan dalilnya Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus, Bapa bukan Yesus, Bapa bukan Roh Kudus. 3-tiganya berdiri sendiri sampai selama-lamanya. Terus satunya di mana? Bukan kayak gitu bang, bukan kayak gitu. Coba terangkan, coba diterangkan. Yang dimaksud Tritunggal kan, dalam satu gitu, ada Bapa, Ya, Putra sama Roh Kudus. satunya di mana? Satunya di mana? Di surga Bapa kan. Di surga pun 3, di surga masih 3. Bukan 1 di surga, itu ada 3. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. 3. Bentar ya bang. Gimana? Iya. Jadi memang teman-teman kita Kristen ini mungkin merasa hebat karena Tuhannya 3 gitu kan ya. Jadi Islam cuma 1, mereka Tuhannya 3. Kalaupun kalah bertarung masih ada 2 cadangan kan gitu. Bisa jadi. Maka mereka selalu meremehkan kita umat Islam. Tuhan kita selalu dihina-hinanya. Tadi ada 2 itu yang nyeletuk menghina Tuhan kita. Mungkin karena mereka merasa, siapa sih lo? Tuhan gue 3 lo. Lu bunuh 1 masih ada 2 kan gitu. Kalau lu bunuh lagi yang 1, tunggu aja. Nanti ada perawan bisa lahirkan Tuhanku lagi gitu loh. Kalau mati lagi kan bisa dilahirkan lagi. Bisa jadi cari lagi perawan. Kalau tadinya namanya Markona, nanti ada lagi namanya Martina. Ada lagi perempuan namanya Shirley, perawan, melahirkan Tuhan lagi. 50 tahun ke depan ada lagi kemudian perempuan Subaida, perawan, lahirkan Tuhan lagi. Mungkin begitu sampai menghina Allah terus, menghujat Tuhannya umat Islam gitu. Karena Tuhannya bisa seperti roda berputar. Tuhan datang dalam bentuk daging, lalu mati dibunuh daging. Matinya Tuhan 1, ada Tuhan yang mengawasi dari langit. Sahabat Eli Arslan, syukran, barakallahu fiik. Masya Allah. Gambar saya kok nggak Tuhan kelihatan ya Bang? senior. Dari mana? Katolik, Protestan? Nah, kelihatan kali bang. Kenapa ditutup lagi kumisnya bang? Dibuka aja bang, dibuka. Wah. Dibuka bang. Lalu ada lagi perempuan. Suaranya berisik nggak?
Enggak, aman bang, aman. Ada lagi perempuan karena saya namanya Mika, karena saya sambil perawan kerja. juga. Oh siap. Dari Katolik bang, Protestan. Protestan. Bisa ambil kah? Protestan. Boleh bang. Cuman ini apa? Kumisnya putus-putus. Kumisnya. Jaringan abang. Jaringan putus-putus abang. Iya. Jaringan putus-putus. Ya udah bagus. Udah cakep ini bang. Putus lagi. Putus. Ya, gimana abang ini bagaimana abang menanggapi terkait pernyataan Edis yang mengatakan Kristen tidak diselamatkan oleh penyaliban, tetapi karena ketaatan Yesuslah yang menyebabkan Kristen bisa selamat. Itu gimana itu? Menurut saya memang ketaatan Yesus ini yang teruji bagi kami yang mempercayainya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Utusan di sini kami menghayati bahwasanya Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Terus Iya, Kayafas ini seperti tema yang ada di atas ini, Kayafas dapat bisikan dari siapa gitu kan? Yang jelas Iya. Kayafas ini adalah seorang imam besar yang pada saat itu berkuasa di daerah situ ya. Menurut saya dia manusiawi sebagai imam besar. Jadi tidak bisa Bang Juma menentukan ini bisikan iblis atau bisikan Roh Kudus seperti itu. Karena di sisi lain jika saya menjawab iblis itu menurut Bang Juma dan teman-teman yang di bawah, oh berarti keselamatannya orang Kristen dari iblis nih. Berarti orang Kristen taat sama iblis nih. Kemudian kalau ketaatan berarti Tuhannya orang Kristen disalib nih, intinya banyak lah, ambigu lah. Jadi saya jawab seperti ini, sudah ada pertanyaan lagi seperti itu. Jadi menurut saya Kayafas bertindak seperti itu karena memang dari dirinya sendiri, Bang. Gimana? Tapi dikatakan manusiawi, itu bukan tapi dalilnya mengatakan bukan dari dirinya sendiri. Dari saya sambil buka kitab ya. Iya, silakan Bang, silakan. Abang minta dari mana? Ya, Yohanes 11 nomor 50-51 itu. Yohanes 11 ayat 50 ayat 50 dan 51 ya. Iya. Sebentar saya ini dulu. Yohanes 11 ayat 50 dan 51 seperti ini bunyinya. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Kita akan lihat di judulnya, Bang. Bersepakat untuk membunuh Yesus. Jadi di sini Kayafas sebagai pimpinan tertinggi di situ memang sudah merencanakan untuk membunuh Yesus karena tuntutan dari orang-orang Farisi dan imam-imam pada saat itu. Seperti Itu bisikan dari mana, Kalau Bang? ditanya Bisikan kejahatannya dari orang-orang sekitar, bukan dari Tuhan dan bukan dari iblis. Dari orang-orang dari sekitarnya. Iya. Berarti Ya, nubuatannya itu benar. Ya.
nubuatannya itu berarti betul-betul terjadi. Buatan yang memang terjadi menurut saya. Yang terjadi dan Iya. ini gambaran abang nanti kalau sudah Putus-putus, besar Bang, saya ingin putus-putus. jadi sarjana. Putus-putus, Bang. Putus-putus. Oke, Iya. Kalau nubuatan itu dari orang-orang, berarti mereka semuanya bersepakat bernubuat bahwa Yesus itu harus mati untuk bangsa mereka. Nah, taruhlah warga di situ semuanya bernubuat sama seperti Kayafas. Nah, nubuatan mereka ini benar-benar terjadi kan? Bahwa Yesus mati untuk siapa? Untuk bangsa mereka. Berarti bukan untuk orang Kristen, tapi cuman untuk bangsa mereka Yesus itu mati. Dan latar belakang mereka membunuh Yesus bukan untuk nebus dosa, tapi untuk membebaskan bangsa mereka dari tekanan Romawi. Terima kasih Bang Aquarius. Masya Allah, barakallah. Begitu Bang. Nubuatan itu terjadi, Yesus mati untuk bangsa mereka, supaya bangsa mereka itu tidak dirampas sama Roma. Akan semakin berat jadinya. Coba mana dalilnya jika pernyataan Bang Zuma itu memang benar kalau Yesus mati untuk bangsa Israel. Coba, bukan membela bangsa Israel gitu. Coba. Coba baca dari data tadi, satu perikop dari data 45 sampai data 53. Silakan Bang. Suara saya kedengaran? Dengar. Tapi ini saya bekerja. Ini Iya. saja Bang. Sedap. Ini ada apa? Iya. Maaf. Jadi semakin berat jadinya kalau nubuatan itu dari orang-orang, bukan dari Kayafas sendiri tapi orang-orang. Maka tergenapilah apa yang Yesus usir. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan? Itu makin nyata itu. Akan semakin berat. Jadi Kayafas ini mau dibawa kemana saja pasti semakin mempersulit posisi Kristen. Semakin berat. Kalau dia dari Bapa Elohim, berarti Bapa Elohim menginginkan kematian Yesus. Ya kan? Untuk apa? Menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dari Roma. Kalau dia dari iblis, berarti penyaliban itu rekayasa iblis. Nah, masalahnya kalau dia dari Bapa itu akan banyak masalah muncul. Sama halnya ketika yang datang iblis itu juga masalah lebih besar. Kenapa? Itu tadi yang saya sampaikan. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga dia meneguhkan hambanya yang tunggal, yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal. Nah, di situ latar belakang penyaliban, upaya pembunuhan karena semakin banyak orang percaya. Nah, kalau itu dari Tuhan, harusnya jangan dibunuh Yesus. Karena kan Tuhan datang untuk supaya menyelamatkan manusia. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus, semakin banyak orang memperoleh hidup yang kekal. Harusnya Yesus dijaga supaya jangan dibunuh. Kok malah Bapak datang kepada Kayafas, mempengaruhi Kayafas untuk kemudian melakukan aksi pembunuhan terhadap Yesus yang sudah banyak menyelamatkan orang. Sebenarnya Bapak ini maunya apa sih? Mau Yesus mati atau mau Yesus menyelamatkan? Kalau Yesus mau menyelamatkan, terus kenapa ketika orang-orang kemudian makin percaya kepadanya, semakin banyak orang percaya kepadanya, dan orang-orang fasik cemburu dengan itu, kenapa justru Tuhan Bapa berkongkol dengan orang fasik?
Harusnya menjadi backingan Yesus. Kenapa jadi orang fasik yang didatangi sampai dia harus bernubuat segala? Itu kalau dari Bapa. Nah, kalau dari iblis, hancurlah sudah, tidak perlu lagi diskusi panjang. Seperti yang diterangkan oleh Edis, berarti ketaatannya Yesus diludahin, ditampar, ditonjok, bla 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 sampai dibunuh, itu berarti ketaatan kepada iblis. Hancur sudah, hancur. Tidak perlu lagi diskusi debat. Langsung tutup buku. Nah, kalau ternyata seperti yang disampaikan tadi teman kita, itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari orang-orang, ya sama doang. Berarti kalau cuma dari orang-orang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Maka Tuhan akan membentengi Yesus sebagaimana janjinya. Berarti yang disalib bukan Yesus. Karena ternyata nubuatan itu hanya dari orang-orang biasa, bukan dari Tuhan. Berarti ya gimana ceritanya? Orang biasalah yang memberikan upah keselamatan kepada saudara Kristen. Karena nubuatan mereka lah sehingga Yesus dibunuh. Akibat nubuatan mereka yang kemudian diberikan satu bukti akurat, mereka melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, kebencian, dan ikutnya peran serta iblis. Berarti upaya-upaya inilah yang menyelamatkan saudara. Ternyata keselamatan Anda itu berasal dari nubuatan masyarakat biasa. Mana yang betul? Umat kalian akan semakin bingung, jemaat kalian akan semakin bingung, berserak. Ternyata kandidat pemberi nubuat itu ada 3. Dari Elohim, bisa jadi. Dari masyarakat, bisa jadi. Dari iblis, bisa jadi. Dan kalau tiga-tiganya pun hancur. Jadi yang benar mana? Ya Al-Quran. Bahwa yang dibunuh ini bukan Nabi Isa. Yang dibunuh ini bukan orang benar. Yang dibunuh ini adalah orang yang diserupakan. Makanya dikatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Inilah yang diterangkan Al-Quran, bahwa pembalasan Allah itu jauh lebih daripada apa yang mereka buat. Mereka mencoba untuk melakukan tipu daya, Allah balas tipu daya mereka, sebab Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ini yang terjadi. Saya menguraikan tipu daya itu. Dari Bapa nubuatannya error, dari masyarakat error, dari iblis error. Itulah pembalasan dari tipu daya yang mereka lakukan. Sahabat Aquarius, barakallahu fiik. Sabar ya, saya ada telepon dari kantor. Halo, assalamualaikum dek. Halo, Assalam. Ya. Mau itu dikasih besaran kan? Dek, ada nggak ini? Itu apa? Sorry. Uang tuanya itu ada sama saya fisiknya. Ada nggak anak-anak yang bisa ambil aja dari bank, antar ke rumah, nanti saya kasih ininya, fisiknya. Berapa anunya? 10 aja. Yang saya chat. Iya, ada tidak yang bisa bantu? Antar dari bank langsung ke rumah. Tapi uangnya kan? Uangnya nanti ambil di rumah. Oh, tidak ada. Masa 10 juta kak? Oh begitu. Kalau besok gimana Dinda? Oh, besok pada kak? Kapan kantor kalian tutup? Bank tutup? Hari Selasa. Oh iya. Sampaikan aja tellernya, sensei yang mau ya. Bisa deh. Oke. Makasih ya. Yuk, assalamualaikum. Sorry teman-teman, sorry. Orang bank nelpon. Bang Zuma, orang bank pun diperintah. Asik. Sapam gitu loh. Oke, sampai di mana tadi kita? Sampai di mana tadi? Jadi gitu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
Gitu. Jelas kan? Jadi Al-Quran itu tidak pernah keliru menguraikan itu. Inilah akibatnya mereka membuat makar. Bingung orang-orang yang menjadi pengikut mereka. Bingung. Bingung, kacau dibuatnya. Ini akibatnya. Disebabkan karena mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Jelas kok, itu jelas. Dan materi-materi seperti ini mana bisa diuraikan oleh pendeta, pasti mana bisa. Itu sama halnya menggali kuburan mereka sendiri. Tapi kita sebagai penganut ajaran agama Islam harus kita sampaikan. Karena kita kemudian ini diutus sebagai umat yang memberi peringatan kepada seluruh manusia. Makanya Allah mengatakan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku hukum mereka karena ucapan mereka yang berkata sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam. Dihukum. Apa hukumannya? Ya ini keadaan seperti ini mereka membuat bingung. Bingung sendiri. Wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkum min. Itu kata Al-Quran. Mereka sendiri jadi bingung, mereka sendiri jadi berselisih. Ada yang mengatakan ini ketaatannya orang Kristen, Yesus yang menyelamatkan Kristen bukan dari salib. Gitu saudara-saudaraku. Jadi memang agak berat, mereka ini berat, sulit. Nah itulah fakta keadaan yang ada. Kita naikkan lagi teman-teman, tapi yang berakal sehat ya, maksudnya yang mau diskusi dengan baik. Jangan yang maki-maki, yang menghina fisik dan sebagainya, nggak usah. Kamu lihat sendiri tadi, ada nggak orang di Indonesia ini? Masih banyak sih, banyak sih. Ayo. Orang yang bisa perintah bank untuk antar duit ke rumahnya, ada nggak? Sombong dikit. Oh. Menghina apa segala macam, nggak usah. Nggak usah serang pribadi. Kalian tidak tahu kita ini siapa. Asistennya Yesus gitu loh. Halo, loh kok nggak naik? Halo, Halo. Juma. Iya, buka kamera. Buka dulu maskermu, Juma. Masker lagi. Kenapa selalu ribut dengan masker? Itu pernah nggak kemudian orang-orang Islam itu naik di komal kalian, buka dulu maskermu, buka dulu kacamatamu, ada nggak kayak gitu? Nggak ada, kurasa. Kalian aja yang sibuk. Halo, semangat siang. Halo. Siang. Halo. Cek. Bizu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus, Bang Juma. Makasih. Ya, hotel-hotelnya jangan kasih kendor. Siap. Jangan kasih kendor. Siap. Makasih Bang. Halo, teman muslim, para moderator bisa nggak naik? Kita mau asar, naik dulu teman-teman. Ada nggak di bawah? Naik dulu di atas. Adik-adikku yang ganteng, yang baik, yang setiap hari aku marahin, naik dulu. Beliau sudah ada di atas.
Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam. Moderator di sini, Dek. Iya, iya, disebut ganteng tadi makanya ku naik. Oh gitu. Saya persiapan asar dulu ya. Siap, Boleh siap ya? Kanda. Iya, siap, siap. Oke. Naikkan aja saudara-saudara kita non-muslim yang mau Siap, berdiskusi, silakan. Oke. Siap. Teman-teman jangan kemana-mana ya. Ada pengumuman penting yang ingin saya sampaikan setelah nanti kita mau tutup, yang harus kalian dengarkan. Dan insya Allah sebentar malam kita akan membahas di live. Nah, ini masalah yang harus kita tuntaskan di TikTok. Jadi jangan kemana-mana, dengarkan pengumuman saya nanti setelah sholat asar. Silakan Dinda. Kanda. Oke, teman-teman, nanti gantian ya. Biar Bang Zuma ibadah dulu, setelah itu saya, karena jadwal kita sama. Sembari kita menunggu Bang Zuma, mungkin ada teman-teman Kristen di bawah nih yang pengen berdialog, pengen berdiskusi nih, atau yang pengen entar dulu, jangan dulu buka kamera ya moderator. Kita tunggu dulu teman-teman Kristen yang siap untuk dialog, siap untuk diskusi. Kita naikkan dulu. Izin kawan-kawan muslim kalau bisa standby dulu, biar kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Mungkin ada teman-teman pastor, pendeta atau romo yang kemarin saya undang untuk naik di Komal Bang Zuma ini. Ada dua ya, ada dua pendeta. Kalau misalkan di bawah menyimak, saya sudah share juga tadi sama Bapak Pendeta Jeremy. Kalau misalkan dibawa menyimak, silakan multi saja Bang. Kirim permintaan, akses multi guestnya nanti saya naikkan. Bapak Pendeta Jeremy kalau sudah monitor di bawah, silakan naik aja kalau misalkan lagi free. Tadi janji beliau itu sebentar malam katanya mau naik ke Komal Bang Zuma. Tapi kalau misalkan ada sore ini, silakan naik aja dulu. Biar bisa dialog, biar bisa diskusi. Jangan lupa teman-teman dikencangkan tap-tapnya ya, biar Komal kita kuat. Lagi-lagi saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, misalkan ada yang mau diskusi, ada yang mau ngobrol santai tentang konsep keselamatan, konsep ketuhanan, apapun itu dari tema yang diangkat oleh Bang Zuma, silakan kirim permintaan, naik, kami naikkan. Ada moderator di bawah, saya juga bisa jadi moderator, bisa naikkan. Silakan teman-teman Kristen ya. Izin kawan-kawan muslim kalau bisa standby dulu, kita naikkan teman-teman Kristen dulu supaya bisa dialog sebentar. Kita temanin aja Bang Zuma dulu ya. Ini ada Putri Bohalima. Selamat sore Putri. Sore. Wah, bukan perempuan ternyata. Ya bro, siapa namanya nih bro? Sama aja. Oke, bisa open cam brother. Karena kalau dialog sebentar dengan Bang Zuma itu harus open cam. Susah Bisa. open cam ya Bang. Apanya yang susah Bang? Enggak dialog itu Bang kalau tidak open cam. Jadi abang kok nggak open cam? Kalau saya enggak dialog Bang. Saya bukan narasumbernya di sini Bang Zuma sendiri. Saya cuman naik karena Bang Zuma lagi ibadah, nanti setelah ibadah baru Bang Zuma masuk lagi. Jadi Nanti untuk open apa cam, kita Bang. Membahas apa itu? Jadi nggak jadi cerita lah kita ini. Bisa, boleh. Kalau dengan saya boleh juga. Cuman lebih eloknya laiku diskusi dengan Bang Zuma. Lebih eloknya supaya lebih pintar begitu. Supaya Nah, cepat jadi gini, terbuka. Bang, saya Gimana? saya nggak lama aja. Gimana? Bisa kan? Bisa naik sharing. Boleh. Sebenarnya Isa di Al-Quran sama Yesus di Alkitab, mana yang benarnya Bang? Kalau menurut abang ya? Kalau menurut saya dua-dua benar Bang. Itu Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Kristus asli itu adalah sosok yang sama. Nah, bedanya teman-teman Kristen yang yang disembah, yang dituhankan itu bukan Yesus Kristus asli, tapi Yesus Kristus palsu. Kenapa Bang bisa mengklaim bahwa Yesus yang di Alkitab itu palsu sehingga Isa bukan gitu Bang. Gini, dengarkan baik-baik. Di dalam Bible itu ada dua Kristus. Pertama, Yesus Kristus asli, anak Bunda Maria, utusan Tuhan, penyampai firman di dalam Yohanes 17:8, dengan Yesus Kristus yang dijadikan Tuhan oleh Elohim. Kisah Para Rasul 36 nomor 2 nomor 36. Itu jadi, abang kalau misalkan abang mau selidikin, itu kan Yesus itu pernah berpesan
terkait dengan Yesus Kristus palsu itu, Bang. Pesan Yesus itu ada di Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus bilang, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Kata Yesus asli, Yesus palsu itu nanti datang, dia pakai namaku, Yesus juga namanya. Terus ketika kita bertanya, gelarnya apa wahai Yesus? Gelarnya Mesias juga, sama dengan aku. Kristus, seorang yang diurapi Tuhan, sama gelarnya dengan Yesus. Nah, pesan Yesus itu tertera di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Itu sering kita bawa tuh dalilnya. Berikutnya Yesus berpesan lagi di dalam Matius 24, 23 sampai 26, kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, dia mengaku bertemu dengan Mesias. Dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, Mesias ada di dalam bilik, Mesias ada di padang gurun. Yesus berpesan 2 kali, jangan percaya. Nah, ini warning Yesus nih terkait dengan Yesus Kristus palsu. Makanya sering kita bahas di sini, Bang Putri. Nah, inilah yang disembah oleh teman-teman Kristen, yang dijadikan Tuhan oleh Elohim katanya. Yang mereka katakan, yang teman-teman Kristen katakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang palsu. Mau bukti bahwa itu palsu. Nah, kalau kita misalkan ambil bukti, Bang, di dalam Bible itu banyak keterangan tentang Yesus. Siapa Yesus? Yesus inilah seorang nabi dari Nazaret, nabi manusia, nabi anak manusia, nabi anak manusia. Dan dia sendiri pun mengaku dirinya hanya utusan Tuhan, bukan Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang misconception, ada kelompok-kelompok, ada sekte-sekte yang misconception, mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang turun ke bumi menjadi manusia. Coba Abang Putri, kalau bisa Bible-nya diambil, dibuka dulu, Abang cross check sendiri deh. Yang teman-teman Kristen sembah ini bukan Yesus asli, tapi Yesus Kristus palsu, gitu loh. Silakan. Jadi yang benar daripada Alkitab ya. Bukan, Bang, Nabi Isa